aplikasi mobile banking yang paling lengkap menurut saya sendiri yaitu warna oranye. Apakah itu? Welcome back to my channel, balik lagi dengan saya Rizky. Jadi pada video kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi mobile banking yang lengkap. Mobile banking ini dikeluarkan oleh Bank BUMN, salah satu bank yang terbesar yang ada di Indonesia. Seperti diketahui, aplikasi ini itu dari awalnya itu gerakannya kaku, pindah halaman itu nggak bisa, tapi sekarang itu fungsinya itu banyak banget, fiturnya itu banyak banget. Inilah BNI Mobile Banking. Oke, bagi kalian yang belum mendaftarkan atau belum punya BNI Mobile Banking, silakan langsung aja install di situ, buka rekening bisa. Ya, ini untuk pembukaan rekening saya mungkin akan split videonya di video yang lain ya. Kali ini kita akan fokus mereview aplikasinya BNI Mobile Banking. Nah, memang namanya panjang ya, BNI Mobile Banking. Kalau BC akan MBCA. Ya, MBCA. Kalau Mei BCA. Kalau misalkan Mandiri, Livin, B Mandiri panjang. Ini juga panjang. BNI Mobile Banking ya. Namanya itu BNI Mobile Banking, warnanya oranye. Oke, di halaman pertama itu kita langsung ditunjukkan ya. Jangan berikan password, kode OTP, PIN dan lain-lain. Ini selalu muncul ketika saya buka di awal. Oke, di sini ini yang pertama ada login, ada e-wallet, QRIS, menu lainnya. Jadi e-wallet, QRIS ini kita bisa akses tanpa harus melakukan login, PIN. Ya, ini bisa kita hubungkan, ada GoPay, link aja, kemudian GoPay, Shopee, OVO, Dana, Isaku, itu kita bisa menghubungkan dengan BNI Mobile. Oke, kemudian ini tinggal, ini tiba-tiba langsung login ya, kita logout dulu ya. Kita logout dulu ya. Oke, bukan muncul lagi ya. Oke, di sini ada QRIS juga ya, QRIS dan menu lainnya. Coba kita ke menu lain. Wah, banyak sekali ini menu lainnya ini. Ada DigiGria untuk KPR rumah, ada eForm, ada Tap Cash and Go ini untuk apa namanya e-money-nya, ada Beyond, ada credit card, ada BNI Life ini untuk asuransi. Kemudian agen 46 lokator ini biasanya yang keliling-keliling. Lalu ada aplikasi agen ini juga. Oh, banyak juga ya. Lelang agunan ini juga ada rumah kalau misalkan gagal bayar dari BNI Gria turun ke lelang agunan. Oke, kita kembali, kita login. Oke, login ini bisa kalian dapatkan kalau kalian menggunakan iPhone, Face ID itu bisa. Tapi kalau kalian menggunakan Android, silakan gunakan sidik jari atau Face ID bisa juga. Oke, di halaman pertama dashboardnya ini kalau kita bisa bilang ya sangat lengkap sekali ya. Mulai dari atas itu nama, ya ini profil bisa kita ketik ya. Ya ada nomor rekening, kemudian ini ada saldo yang saya hidden. Saya buka gini ada saldo ya. Ini kita bisa banyak akun ya bisanya ya, bisa banyak akun ini. Kemudian kita bisa atur menu di sini. Tuh, banyak sekali modulnya. Saya sendiri pun sampai bingung pakai BNI Mobile. Oke, kemudian kita masuk ke transfer. Ini ya transfer, ada rekening bank, misalkan antar bank kita coba transfer dari ke rekening saya ya. Jadi seperti ini, kemudian nominal transfer ini ya, ini sama seperti yang lainnya. Cuma yang nggak enak di BNI Mobile ini adalah contoh ya, ini ya. Di sininya, masukkan password transaksi. Ini yang kebanyakan orang lupa. Biasanya ya, kalau ATM seperti MBCA itu kita menggunakan PIN. Ya, pasti gampang diingat ya. Sementara di sini ini penggabungan antara varchar, variabel, number, dan karakter yang lain menggabungkan di situ. Jadi bisa saja lupa. Kalau sering dipakai ya nggak lupa, tapi kalau jarang ya pasti lupa sih. Ini sih kelemahannya di sini untuk BNI Mobile ya. Ini ada kirim bukti transaksi ke email penerima, ini keren juga. Jadi kita nggak perlu meng-screenshot ya. Oke, kita kembali ke halaman awal ya. Oke, di sini ada e-wallet yang seperti tadi sebelum login, ada pembayaran juga. Oh, oke, pembayarannya lengkap. Ini seperti gabungan antara Tokopedia dengan aplikasi MBCA. Lengkap ini, ada PDAM dan IPL. Biasanya kalau kalian rumah jadi satu di sini bisa juga, ya kan? PDAM ini ada kabupatennya, misalkan Sidoarjo gitu ya, ada nggak? Oh, oke, ada ini. Lengkap ya.
Jadi kita bisa auto debit juga. Oke, ada pajak, PGN, TKI, Samsat, dan masih banyak yang lain. Kemudian di sini ada pembelian ya. Pembelian ini sama halnya seperti di MBCA, kalau kalian sering pakai, di bagian pembelian juga itu ada. Lalu ada investasi, live goal, rekeningku, mobile tunai atau debit, digital loan. Nah, yang saya garis bawahi di sini ini kan saya punya KPR di BNI Mobile kan, di BNI kan. Di sini kelihatan ya. Kita masuk ke digital loan ini ya. Masuk ke pinjaman ya. Masuk ke pinjaman. Nah, ini BNI Gria. Ini adalah KPR saya. Ya, seperti inilah tampilannya. Jadi ini bisa nge-link juga. Terus di sini ada yang menu lain ini, ada rekeningku atau debit, digital invoice, live goal. Ini kalau saya jelasin ini 3 video nggak cukup ini ya. Karena banyak sekali ini, ada investasi, ada pembelian, ada transfer, ada pembayaran, ada e-wallet. Oke, saya coba menghubungkan e-wallet satu aja ya. Saya pakai GoPay aja. Oke, ini berarti layanan top up GoPay, top up Graver. Oke. Kemudian input baru. Oke, di sini tinggal menambahkan nomornya. Tapi ini nggak nge-link ya ini ya. Ini nggak bisa nge-link seperti yang ada di Livin by Mandiri. Kalau Livin by Mandiri kan nge-link ya. Ini nggak bisa nge-link. Ya, mungkin nanti barangkali kalian sudah ada updatean yang sudah sesuai. Silahkan komen aja di bawah. Karena saya nggak akan mencoba ini semua. Salah satu kelemahan di BNI Mobile itu adalah kembali ke halaman awal itu butuh waktu yang cukup lumayan ya. Contoh ya, kita masuk ke rekeningku, kita kembali, dia ada delay ini, loading ini. Itu yang sangat kurang nyaman untuk, apalagi untuk anak yang seperti saya yang mobilitasnya tinggi, butuh transfer cepat, gerakan cepat, itu nggak bisa. Ya, kalau kalian coba ya, kita coba aja ya. Ini saya tunjukkan ke layar ya. Saya tunjukkan ke layar ya. Saya buka ya rekeningku. Oke, ada loading bar ya, langsung ya, ini jadi real time. Kemudian saya akan kembali ke layar ini ya. Dia ada loading juga. Ini yang nggak suka di aplikasi yang saat ini, makanya banyak yang pakai MBC ataupun Mandiri, itu lebih fleksibel, lebih cepat. Terus salah satu keunggulannya juga, dia ada chat as lagi, langsung ada di website, di aplikasinya ya. Tapi ya gitu, lama ini. Saya buka ini belum sampai keluar ini. Lama ini. Nah, ini baru keluar ini. Ini nggak cocok banget untuk kita yang sering mobilitas tinggi. Apalagi kalau itu transfer salah rekening, atau kemudian suspend, ataupun yang lain. Nggak cocok ini. Kalau di BCA itu gampang banget, tinggal kita ketik ke halo BCA, ke nomor yang ada, itu respon cepat, nanti kita bisa live chat di situ juga. Nggak tahu ya kenapa kok bank-bank BUMN kayak gitu semua fasilitasnya ya. Kalau untuk sekedar after salesnya atau mungkin customer suksesnya itu susah banget. Oke, jadi di sini di bagian pengaturan itu banyak ya, ada make QR, atur kartu debit, kredit pemerintah, bukti transaksi, aktivasi, ini banyak banget. Ada ubah MPIN, password transaksi, login biometrik, ini banyak sekali. Saya nggak mungkin jelasin satu persatu ya, saya cuma tunjukkan menunya aja. Mungkin kalau kalian tertarik silahkan buka rekeningnya, dan jangan lupa menggunakan kode referral. Nah, nanti kode referralnya ada di link di bawah, atau kalian bisa scan ini, bisa pause videonya, bisa scan ini. Karena kalau kita menggunakan kode referral itu fasilitasnya itu lebih banyak yang kita dapatkan ya, benefitnya itu pasti ada. Oke, mungkin itu sih yang perlu saya jelasin dari aplikasi BNI Mobile ini. Kebetulan BNI Mobile ini untuk KPR saya ya. Jadi saya tiap bulan itu top up ke sini, langsung auto debit, motongan ke pinjaman ini. Oke, itu saja teman-teman. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Nanti kita akan balas sesuai dengan kapasitas saya. Kalaupun saya tidak tahu, saya pasti akan membalasnya juga. Dan saya mungkin bisa tanyakan juga ke orang dalam. Tanda kutip orang dalam di BNI ya, di BNI di Surabaya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya Rizky undur diri, sampai jumpa.